feel cozy yet? Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami to my channel aku Arena Gani. Oke. Seperti biasa jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya teman-teman. Di konten kali ini aku pengen klarifikasi, pengen klarifikasi untuk mungkin yang sama kehidupannya sama saya, atau ambil yang apa yang harus diambil dan apa yang harus atau apa yang harus didengar atau yang enggak didengar ya. Sekarang aku di sini pengen kayak klarifikasi gitu, karena banyak banget entah temen atau saudara gitu ya yang bilang ke gue itu begini loh. Udah lu nggak usah, ini pertanyaan dari mereka tentang kehidupan gue, ada yang sama atau enggak sama kalian? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi gini loh katanya, lu mau ngapain gitu-gituan? Seorang laki-laki jadi perempuan, seorang laki-laki begitu, mau ngapain? Jangan terlalu mengejar dunia lu. Nah, kalau misalkan nah tadi pertanyaannya kayak gitu, sekarang gue jawab sekarang ya. Nih sekarang kayak gini, Kim, apa namanya, kalau untuk menegur atau menasehati atau misalkan berkomentar itu no problem, sok-sok aja, silakan aja gitu loh. Silakan, lu mau komentar hidup gue apa, lu mau apa gimana tentang hidup gue, silakan aja. Karena memang sesama manusia harus menasehati atau ngasih berkomentar gitu. Hak mereka sebenarnya. Nah, sebenarnya ya, cuma di sini gue mau garis bawahi. Apa garis bawahinya? Lu jangan terlalu mengejar dunia. Nah, gue nggak seneng dengan kata-kata mengejar dunia. Kenapa? Mungkin kalau misalkan gue mengejar dunia, gue semuanya gue hajar biar mendapatkan uang. Ya, biar mendapatkan uang, dapat emas, harta segala macem gitu. Itu namanya mengejar dunia kalau menurut gue. Nah, di sini kenapa gue nggak senang dibilang untuk mengejar dunia? Pertama, gue nggak merasa mengejar dunia. Kenapa? Gue kayak penampilan begini itu nggak terpaksa, bukan dari lingkungan juga, karena gue itu dari dasar mungkin jiwa gue tidak normal kayak yang lain mungkin. Kenapa gue begini? Kenapa gue untuk saat ini seperti ini? Karena perjalanan hidup gue di posisi sekarang lebih ke damai, lebih ke, menurut gue seneng. Menurut gue bukan egois karena mencari kebahagiaan gue sendiri, bukan, wajib. Karena bahagia itu beda, orang-orang yang bisa menciptakannya diri sendiri, bukan orang lain. Daripada kita berjalan ke jalan yang ini, jalan ini, kalau kita terpaksa sama aja kita kayak dikejar-kejar atau kayak nangkung gitu hidupnya. Nah, sekarang gue kenapa nggak seneng dikatain mengejar dunia? Karena di sini gue nyari uang, gue nyari rezeki buat bertahan hidup, buat perut guys, bertahan hidup. Karena kenapa gue bilang untuk bertahan hidup? Karena kalau di posisi nggak ada duit, di posisi kelaparan, di posisi nggak ada yang bantu, walaupun kitanya yang minta tolong, jarang-jarang direspon. Orang-orang yang nggak berduit itu jarang-jarang direspon. Coba deh, sama nggak? Kalau gue nggak pernah melarang siapapun untuk berkomentar tentang hidup gue gitu loh. Lu mau ngomongin gue gini-gini silakan aja. Cuma tolong kita saring dulu sebelum berbicara itu. Kita, oh ini apa? Oh ini artinya gimana? Oh ini harus penjelasannya kayak gimana? Jangan main ceplak. Jangan kayak gitu. Karena nggak ada, kan mereka nggak tahu gue tuh kayak gimana.
jangan mentang-mentang gue penampilannya begini, jangan mentang-mentang gue bla 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 jadi cap negatif. Jangan sok tahu begitu. Jangan berlebihan deh gitu. Sok tahu boleh tapi jangan terlalu sok tahu. Karena nggak tahu sepenuhnya gitu loh. Orang-orang kalau misalkan kita, lu sama nggak? Kalau misalkan kita nggak ada uang, kalau misalkan kita nggak punya harta atau misalkan kita nggak punya yang lainnya, kita minta tolong aja nggak didengar, bosku. Nggak didengar. Iya nggak? Bener nggak? Kalau kita nggak punya uang itu nggak dihormati, kita nggak punya uang itu nggak didengar. Walaupun uang itu nggak bakalan dibawa mati, harta itu nggak bakalan dibawa mati. Gue di sini cuma bertahan hidup, bukan mencari kesana sini nyari harta benda buat dikumpulin atau segala macam, bukan. Gue tuh selalu minta sama Allah juga pun juga segitu. Ya Allah, gue nggak minta rezeki lebih kok, gue cuma minta cukupkan. Gue minta setiap orang, gue bisa selalu menolong orang-orang yang harus gue tolong gitu loh. Terutama keluarga gue di saat mereka butuh, gue bisa bantu. Gue tuh semaunya itu gue mau bantu semua orang. Karena kan kita nggak tahu rezeki kita datangnya kapan. Kan nggak semuanya. Masa iya? Kalau misalkan kita berpikir, kalau kita minta, kalau kita yang mau, ya Allah, gue minta dong duit tiap hari banyak, gak mau sakit-sakitan, gak mau begini-beginian. Gue juga pasti itu, nama juga hidup, pasti ada punya duit, ada enggaknya, ada pusingnya, ada sedihnya, ada senengnya. Ada di atas, ada di bawah, lagi susah, lagi melarat. Terus tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki lebih, jebret kaya. Kan kita nggak tahu. Itu cuma bisa menjalankan apa yang ada di sekitar kita. Yang penting kita nggak pernah merugikan orang lain aja. Terkadang pada repot gitu loh. Terlalu menyimpulkan apa yang mereka lihat. Padahal setahu gue yang negatif belum tentu kehidupannya pun negatif. Yang positif belum tentu kehidupan juga positif. Namanya juga manusia, gak jauh dari dosa, cuma beda-beda jalan. Apa tugasnya manusia kita itu saling mengingatkan. Tapi sebelum mengingatkan kita bercermin dulu. Apa yang harus kita ucapkan untuk orang tersebut? Jangan egois untuk menyimpulkan kesalahan orang. Giliran diomong nggak mau, giliran dilawan pada nggak seneng, didiemin pada ngelunjak. Oh pokoknya ini macam mana? Awak diem salah, awak cakap pun salah. Oh betul ayam goyeng. Jangan terlalu barbar deh ngadepin kehidupan itu, bawa santai aja gitu. Walau yang penting kita nggak merugikan orang lain, yang penting kita nggak terlalu, mungkin bisa dibilang jangan terlalu melakukan hal yang negatif aja. Kita berhak nyari kebahagiaan sendiri, berhak. Terkadang pada repot gitu loh. Maunya apa ini? Mengejar dunia. Dunia gak kemana-mana, ngapain dikejar, capek. Ngejar begitu kagak capek. Dunia, gue aja ngecek dunia. Ngejar dunia. Dunia tuh indah, damai. Yang ribetnya ya ini kita yang sebagai manusia.
Ya nggak? Iya begitu klarifikasi gue nggak seneng aja disebut mengejar dunia, gue nggak seneng. Kalau misalkan mau nih mau protes ya, kagak ada mau orang yang mau miskin, kagak ada orang yang mau hidupnya sengsara susah, nggak ada, maunya pada seneng, nggak ada pak. Ya Allah, toh itu deh kayak gak usah ngasih kesusahan, jangan ngasih ini gini gini, pokoknya maunya seneng seumur hidup. Emang bisa kayak gitu? Sama aja itu kayak gak bersyukur. Udah diem aja, yang penting kehidupan gue gak nguras dompet lu pada. Bingung loh, pada julid, bener-bener pada julid. Giliran diomongin balik, malah kagak seneng begitu. Pada begitu. Kalau didiemin pada ngelunjak, ditegor kagak mau. Terus gue harus apa? Pakai bom bunuh diri? Teroris kali gue. Enak kopi guys. Begitu doang. Iya gak? Ada yang sama gak guys? Teman-teman sahabat aku dimanapun berada guys, ada yang sama gak? Terkadang gue aja gak paham dengan keadaan gue sendiri, tapi orang lain tuh lebih paham. Hebat gak sih? Apa kita harus bikin, apa mereka kehidupannya harus dijadiin paranormal, bisa nerawang orang? Paranormal aja bisa ada sas. Pokoknya gini aja deh, melakukan hal sesuatu yang lebih itu memang tidak baik ya. Dan saya pun juga berpenampilan begini tidak sama sekali bilang ini baik, enggak. Gue menyadari ini salah. Cuma gue di sini gue juga nggak mau egois, dan gue pun di sini gue nggak mau jadi orang munafik, dan di sini pun gue nggak mau merasa tertekan, apalagi mental. Ya, di sini gue cari kebahagiaan gue di mana di saat kita harus sehari-hari kita harus ceria, di mana kita sehari-harinya harus senang, biar kita semangat, biar gue bisa menjalankan kehidupan kedepannya seperti apa, biar otak gue gak stres, biar gue banyak teman. Karena kalau misalkan sesuatu itu kalau misalkan mencari kebahagiaan itu bukan dari orang lain, dari hati kita sendiri, dari hati kita ya. Begitu. Gue klarifikasi di sini cuma gak seneng dikatain mengejar dunia, gue gak seneng ya. Ada yang sama nggak guys kayak aku begitu nggak sih? Mungkin ada kesamaan mungkin kali ya, cuma solusi aku sih kayak gitu, lebih baik kita gor aja ya. Karena orang-orang seperti itu tidak harus didiemin gitu, tapi jangan pakai emosi, pakai pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sebenarnya sih biarkan aja, cuma kalau didiemin pada ngelunjak, tegur secara baik-baik aja kayak gitu, biar mereka berpikir, biar mereka tahu, jangan terlalu repot ngurusin orang-orang. Kalau misalkan kayak kehidupan mah kayak gua mah, orang-orang kayak gue mah mentalnya pada kuat. Kalau orang-orang normal, coba hayo, nanti kepikiran, stres, ujung-ujungnya apa? Depresi, gila. Makanya kebanyakan orang yang bunuh diri itu begitu. Udah tahu bunuh diri begini, mereka pada melakukan bunuh diri. Kenapa? Ya itu, mentalnya mereka tuh terganggu, mental mereka itu nggak kuat. Makanya yang lebih tajam itu apa? Yang melebihi penjahat, melebihi pembunuhan, melebihi ini. Lisan, nih, mulut. Orang ngebunuh gara-gara mulut. Orang berantem gara-gara mulut. Ya. Makanya kenapa harus tegur? Hati-hati dengan ucapan.
Oke, guys, cuma begitu doang. Tadi saya kalau klarifikasi tentang gue dikatain mengejar dunia. Mungkin jawaban gue seperti itu. Mudah-mudahan ada yang kalau misalkan ada yang sama bisa saling sharing, saling beri masukan, terus kayak gimana supaya mental kita kuat. Oke. Seperti biasa jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya guys, karena subscribe itu gratis. Seperti biasa siapa tahu besok-besok atau ada lusa bisa memberikan cerita-cerita yang lebih bermanfaat, lebih biar kalian paham dan saya paham, saling sharing aja guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah.